Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 4 yang beranggotakan Siwi Nastiti, Permina Julian, dan Sekarsari akan memaparkan materi yang berjudul keputusan investasi yang optimal dari suatu proyek. Net Present Value. Metode Net Present Value atau NPV mengakomodasikan tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Pengertian metode NPV merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto atau procash dengan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlast. Berikut formula untuk mencari NPV. The Payback Period. Metode payback period atau PPP merupakan suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau procash yang diperoleh. Untuk kelemahan pada metode ini, mengabaikan nilai waktu dari uang, mengabaikan procash setelah PBB tercapai, mengabaikan nilai sisa. Kemudian formula untuk mencari PBB yaitu capital outlast dibagi procash dikali 1 tahun. Kemudian berikut contohnya. The Discount Payback Period Rule. Discount Payback Period atau DPP. Metode ini seperti metode Payback Period biasa, tetapi dalam perhitungannya menggunakan aliran kas yang didiskontokan dengan diskon rate tertentu. Metode perhitungan dilakukan dengan cara menambahkan present value aliran kas masuk setiap tahunnya, hingga tercapai jumlah yang sama dengan jumlah investasi awal. Berikut contohnya. The Average or Accounting Return. Metode Accounting Rate of Return atau ARR mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, keuntungan yang diperhitungkan adalah keuntungan bersih setelah pajak. Rumusnya, ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Method Internal Rate of Return. Metode Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode penilaian investasi untuk mencari tingkat bunga atau diskon rate yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto atau present value of assets dan investasi atau initial outlays. Rumusnya sebagai berikut. Masalah menggunakan IRR. Meskipun IRR adalah metrik yang sangat populer dalam memperkirakan profitabilitas suatu proyek, IRR dapat menyesatkan jika digunakan sendiri. Bergantung pada biaya investasi awal, suatu proyek mungkin memiliki IRR yang rendah tetapi NPV yang tinggi, yang berarti bahwa sementara kecepatan perusahaan melihat return proyek tersebut mungkin juga menambahkan banyak nilai keseluruhan untuk perusahaan. Masalah serupa muncul ketika menggunakan IRR untuk membandingkan proyek dengan durasi yang berbeda. Misalnya proyek berdurasi pendek mungkin memiliki IRR yang tinggi, membuatnya tampak sebagai investasi yang sangat baik, tetapi mungkin juga memiliki NPV rendah. Sebaliknya, proyek yang lebih lama mungkin memiliki IRR rendah, menghasilkan return perlahan dan mantap, tetapi dapat menambah sejumlah besar nilai bagi perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, Profitability Index. Profitability Index, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Profitability Index adalah yang pertama memberikan percentage future cash flow dengan cash initial. Yang kedua, sudah mempertimbangkan cost of capital. Yang ketiga, harus mempertimbangkan time value of money. Yang keempat, mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangan dari profitability index yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai return suatu project.
Yang kedua, dibutuhkan cash of capital untuk menghitung profitability index. Yang ketiga, tidak memberikan informasi mengenai project risk. Yang keempat, susah dimengerti untuk dijadikan indikator apakah suatu project memberikan value kepada perusahaan. Lalu untuk rumus profitability index atau PI, yang nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Praktik penganggaran modal. Untuk memudahkan memahami teknik berpikir dan praktik penganggaran modal, di bawah ini disajikan contoh praktis. Misalnya, PT ABC merencanakan investasi dengan nilai investasi sebesar 1.000, umur proyek 5 tahun. Proyek dibiayai oleh modal sendiri Rp200 dan sisanya dibiayai oleh utang dengan pembayaran kembali cicilan dan bunga secara anuitas. Biaya modal sendiri 24% dan biaya utang 20%, pajak perseroan 50%. Investasi tersebut dialokasikan ke modal kerja sebesar Rp300 dan sisanya dialokasikan ke harga tetap dengan penyusutan angka tahun yang makin menurun. Dengan ini nilai sisa harta tetap Rp150 dan modal kerja ditemukan kembali pada akhir umum proyek. Estimasi pendapatan dan biaya operasi tunai per kas adalah sebagai berikut. Tahun pertama pendapatan Rp1.200, biaya operasi Rp800. Tahun kedua pendapatan Rp1.400 dengan biaya operasi Rp950. Untuk tahun ketiga, pendapatan Rp1.250 dengan biaya operasi Rp1.100. Selanjutnya, tahun keempat, pendapatan Rp1.400, biaya operasi Rp1.100. Selanjutnya, tahun kelima, pendapatan Rp1.200 dengan biaya operasi Rp900. Empat langkah penganggaran modal. Langkah pertama, menghitung beban penyusutan. Langkah kedua, menghitung beban bunga. Langkah ketiga, menghitung arus kas masuk bersih. Dan langkah keempat, menghitung biaya modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.